Materi berikutnya adalah penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, listrik statis ini tidak hanya ada pada benda saja, tetapi juga ada pada tubuh kita, juga ada pada tubuh hewan. Nah, sekarang kita bahas listrik yang ada pada tubuh kita, nanti dilanjut dengan listrik-listrik statis yang ada pada tubuh hewan. Ya. Listrik di dalam tubuh kita itu ada pada sel saraf atau neuron. Ini adalah bagian daripada sel saraf, gambar ya, gambar bagian daripada sel saraf. Ya. Sel saraf itu ciri khasnya mempunyai serabut saraf. Serabut sarafnya ada yang pendek, namanya dendrit, ada yang panjang, namanya neurit atau akson. Ya. Nah, selnya itu ini, selnya itu ini, badan selnya. Jadi ini serabutnya, ini ciri khas daripada sel saraf. Dendrit ini tugasnya untuk menangkap rangsang, terus membawa ke badan sel. Kemudian badan sel ini tugasnya untuk meneruskan rangsang menuju ke neurit atau akson. Ya, menuju ke sel saraf yang lain. Sehingga nanti antara ujung neurit dengan ujung dendrit akan bertemu. Nah, tempat pertemuannya ini namanya sinapsis. Begitu seterusnya, sel ini sambung menyambung sampai ke otak. Ya. Kemudian serabutnya yang panjang ini atau neuritnya ini dilindungi oleh seludang mielin. Nah, ini fungsinya ini untuk isolator. Ya, seludang mielin ini dibentuk oleh sel Schwann. Ya. Kemudian pada beberapa tempat daripada neurit ini ya, ada lekuan-lekuannya atau ruas-ruasnya yang namanya nodus Ranvier. Ya, ini untuk mempercepat impul, tempat loncatan impul atau listrik di dalam sel saraf itu namanya impul. Ya. Nah, ada 3 bagian sel saraf, ya, yaitu badan sel saraf ini, ya, kemudian dendrit ini serabut-serabut yang pendek ini, dan neurit atau akson yaitu serabut yang panjang ini. Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, dendrit itu tugasnya untuk menerima impul. Impul itu maksudnya rangsangan yang sudah dirubah menjadi listrik. Ya. Untuk menerima impul dari sel saraf ya, dan meneruskannya ke badan sel, ya, ke badan sel. Jadi dendrit serabut saraf yang pendek menerima impul atau rangsangan dari sel saraf yang lain dan meneruskannya ke badan sel. Badan sel tugasnya meneruskan impul tadi, rangsangan yang berupa listrik tadi, dari dendrit ke akson atau ke neurit, serabut yang panjang. Akson atau neurit nanti akan meneruskan impul ya, dari badan sel ke sel saraf yang lain, atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Ya, tadi ada yang namanya mielin, ya, ini selaputnya, ya, untuk pelindung ini tuh. Mielin ini untuk mempercepat impul saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan dan sebagai isolator. Nah, ini mielin itu untuk isolator. Ya. Kemudian ada cekungan-cekungannya tadi, lekuan-lekuannya atau ruas-ruasnya ya, pada neuritnya tadi, ya, serabut yang panjang tadi, nah, nodus Ranvier namanya. Ini tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Itulah bagian-bagian daripada sel saraf. Ya. Kemudian antara ujung neurit dengan ujung dendrit tadi terjadi pertemuan, sambungan. Nah, itu namanya sinapsis. Ya, sinapsis ini pertemuan antara ujung neurit dengan ujung dendrit sel saraf yang lain. Tempat pertemuan itu terdapat neurotransmitter. Ini berupa molekul penghantar impul dari neurit ke dendrit sel saraf yang lain. Ya. Ini adalah gambar, ya, gambar secara bagan ya, ini dari sel saraf. Jadi ciri khasnya sel saraf itu ini, punya serabut-serabut saraf. Ya. Nah, inilah sinapsis ya, untuk lebih jelasnya.
Jadi tempat pertemuan antara ujung neurit dengan ujung dendrit. Ini neurotransmitter molekul. Nah, ini molekul-molekulnya yang akan membawa rangsangan, ya. Dari ujung neurit nanti akan diberikan ke ujung dendrit sebagai reseptor atau penerima rangsang. Ya. Jadi ini gambar sel sarafnya, ini serabutnya yang panjang neurit menghantarkan rangsang sampai di ujungnya nempel pada dendrit sel saraf yang lain. Nah, ya, gambar ini tempat pertemuan ujung neurit dengan ujung dendrit. Kalau diperbesar ini, diperbesar lagi ini. Jadi ini adalah ujung neurit yang menghantarkan rangsang, ini ujung dendrit yang akan menerima rangsangan tadi. Ya, rangsangan dibawa oleh ini neurotransmitter molekul. Ini molekul-molekul pembawa rangsang. Ya. Inilah model-model neuron, model-model sel saraf. Ya. Ini salah satu ini pasti dendrit, yang lain pasti neurit. Ya, ini juga begitu, salah satunya pasti dendrit, yang lain neurit. Kalau ini jelas, ini dendritnya, ini neuritnya. Jadi ciri khas daripada sel saraf itu punya serabut ini. Ya. Perbedaan dendrit dengan neurit. Dendrit serabutnya pendek, kalau neurit serabutnya panjang. Dendrit tadi membawa rangsangan ke badan sel. Kalau neurit membawa rangsangan dari badan sel. Kemana? Ke sel saraf yang lain. Gitu. Kemudian seludang mielin. Ya, ini fungsinya untuk isolator. Ini pembungkus neurit tadi. Ya, untuk isolator. Ada cekungan-cekungannya namanya nodus Ranvier. Gunanya untuk mempercepat impul. Ya. Kemudian pada saraf tepi, sel sekuan dilapisi oleh neurilema. Sel sekuan itu adalah sel yang membentuk seludang mielin tadi. Ya. Inilah perbedaan antara dendrit dengan neurit. Berikutnya, ya, listrik juga ada pada tubuh hewan. Nah, ini akan kami sampaikan beberapa hewan yang bisa menghasilkan listrik. Yang pertama adalah ini. Ikan belalai gajah. Nah, ini ikannya punya belalai. Ya. Nah, ini ikan belalai gajah ini. Di ekornya terdapat sel elektroplak namanya. Ini di ekornya. Ya, dihafalkan ini nama selnya sel elektroplak. Ini adalah penghasil listrik statis yang bertegangan tinggi. Ya. Bagian dalamnya menghasilkan muatan negatif, bagian luarnya menghasilkan muatan positif. Nah, nanti kalau ketemu negatif dan positif kan nyetrum. Nah, gitu. Ya, ini namanya sel elektroplak. Ya. Kemudian yang berikutnya ikan pari listrik. Ya, ikan pari ini. Kedua sisi kepalanya, ini sisi kanan kiri dari kepalanya mampu menghasilkan listrik hingga 220 volt. Jadi tinggi sekali, sama dengan kekuatan listrik PLN di rumah kita itu. Nah, ya. Kemudian hewan berikutnya hiu kepala martil. Nah, ini ikan hiu yang kepalanya punya martil, bentuknya seperti martil. Nah, ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor, elektrik, listrik, reseptor penerima. Jadi sel penerima rangsangan listrik. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya ini, ya. Elektroreseptor itu dapat mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir. Nah, ini gunanya. Yang pertama, untuk mengetahui letak mangsa. Ya, kemudian yang kedua, untuk menghindari keberadaan predator. Dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai dengan medan magnet bumi. Ya, jadi ini namanya elektroreseptor, alatnya ini untuk menerima rangsangan listrik dari makhluk lain. Fungsinya adalah ini, mengetahui letak mangsa, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut. Ya. Nah, berikutnya, hewan echidna. Nah, ini pada moncongnya ini punya elektroreseptor, ya, jadi penerima listrik, ya, penerima rangsangan listrik yang berfungsi untuk mengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan mangsa yang berupa serangga. Ya, ini itulah beberapa hewan yang memiliki listrik. Kemudian tambah lagi ini, ya, belut listrik. Nah, ini belut listrik. Ya. Dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam.
Ya, jadi bisa mengeluarkan listrik secara berdenyut-denyut gitu selama 1 jam. Besarnya energi listrik ini dapat mematikan orang dewasa. Nah, jadi kuat sekali listriknya. Ya. Terus hewan yang berikutnya lele listrik. Ya, lele listrik. Ya, ternyata ada lele yang bisa mengeluarkan listrik. Mampu menghasilkan listrik hingga 350 volt. Ya, bayangkan, besar sekali. Ya, melebihi listrik PLN di rumah kita. Ya, di rumah kita listrik PLN itu hanya 220 volt. Ya, 220 ini 350. Jadi kuat sekali listriknya. Besarnya energi listrik sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Jadi sangat besar listrik yang dihasilkan oleh lele listrik ini, ya. Besok kita lanjut penggunaan listrik statis dalam teknologi.